Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Bincang-Bincang Hukum, di mana kita berdiskusi dan berbincang seputaran hukum. Dan di episode kali ini tentunya kami akan membawa bahan-bahan diskusi terbaru dan peristiwa-peristiwa terbarukan yang ada di dunia, apalagi di Indonesia. Nah, di episode kali ini kami mengundang beberapa teman-teman dari Fakultas Hukum. Langsung saja di sini ada Mas Ferry. Halo Mas Ferry, bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah makin mengkhawatirkan. Makin mengkhawatirkan. Berbahaya. Oke, di sebelahnya ada Mas Ragil. Ya, alhamdulillah. Sehat, Mas. Sehat. Ada Mas Juna. Mas Juna. Ya. Sudah lama kita tidak berjumpa kembali. Nah, di sini ada Mas Bintang. Mas Bintang, apa kabar? Sehat. Mudah-mudahan Mas Ferry tadi mengatakan bahwa berbahaya, dan berbahagia. Semoga saja kita selalu berbahagia. Amin. Oke, teman-teman semuanya, kali ini tentu topik diskusinya tidak jauh dari seputaran hukum, karena memang kami selalu berdiskusi tentang hukum semua. Mungkin langsung saja lah ya ke topik pembahasannya. Teman-teman semua, saya ingin langsung saja memantik diskusi dengan berstatement bahwa beberapa waktu ke belakang BBM kita mengalami kenaikan terus. Hari demi hari, minggu demi minggu, waktu demi waktu BBM kita naik terus. Nah, lantas bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di perdagangan internasional itu, apa yang terjadi? Kemudian nanti di masyarakat itu apa saja yang terjadi? Di nasional dari pemerintahan tuh apa dan bagaimana? Kemudian aspek hukum ini mengkaji dan menganalisis hal tersebut. Dan untuk pertanyaan pertama, mungkin saya ingin langsung ke Mas Juna dulu, Mas. Kalau kita lihat sekarang, kenaikan BBM tentu bukan hanya terjadi begitu saja. Tentu ada faktor penyebabnya, gitu. Kenapa kemudian hal ini terjadi? Kemudian siapa dalangnya? Kalau seandainya ada dalangnya, kan? Nah, mungkin Mas Juna, bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Rian. Mungkin ini adalah pertanyaan yang dibutuhkan jawabannya oleh banyak masyarakat, tidak hanya bagi kita, namun juga masyarakat luas yang terkena dampak dari kenaikan BBM, terkhususnya BBM non subsidi ini. Jadi sebelum kita menjudge secara langsung kebijakan pemerintah ataupun keadaan yang sedang kita khawatirkan sekarang, itu sebenarnya ada banyak sekali faktor, terkhususnya yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita analisis lebih dalam, Mas Rehan. Terkhususnya ketika kita berbicara tentang BBM, ini bukan berarti semata-mata adalah kuasanya di tangan negara kita sendiri. Melainkan justru BBM, terkhususnya non-subsidi ini, andil tangannya itu adalah perdagangan internasional, Mas Rehan. Jadi saya akan menjelaskan beberapa faktor. Mungkin yang paling kita sadari dalam waktu beberapa dekade ini, salah satu faktor yang paling berdampak bagi kondisi saat ini adalah kenaikan harga minyak mentah, Mas Rehan. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, isu konflik dan juga geopolitik, terkhususnya di negara Timur Tengah yang sedang mengalami konflik, tidak hanya konflik secara geografis, Mas Rehan, melainkan juga konflik secara fiskal maupun konflik secara ekonomi gitu. Dan juga konflik ini kan berhadapan dengan negara Amerika, terkhususnya negara Amerika ini sendiri merupakan negara yang punya power control dalam halnya perekonomian, Mas Rehan. Itu faktor utamanya adalah kenaikan harga minyak mentah. Jadi kayak adanya kondisi yang mengkhawatirkan, terkhususnya di wilayah konflik tersebut. Jadi menghambat ke berbagai negara, bukan hanya di Indonesia saja. Bahkan banyak sekali negara-negara berdampak, tapi dia tidak hanya berdampak pada bahan bakarnya saja, gitu. Namun pemerataannya berbeda-beda. Di kondisi saat ini, masing-masing negara sedang mengalami dan juga menghadapi krisisnya masing-masing, Mas Rehan. Terus yang kedua itu ada kenaikan mata uang
dolar, Dolar. khususnya menjadi lemah bagi rupiah. Seperti yang kita ketahui pada umumnya perdagangan internasional ini masih menggunakan US dollar, Mas Rehan. Betul sekali. Jadi rupiah kita melemah sehingga pemerintah harus memutar kembali bagaimana mempertahankan kondisi ekonomi ataupun anggaran APBN. Itu yang paling penting, Mas Rehan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana pemerintah itu dapat mempertahankan APBN dengan cara menaikkan harga BBM non subsidi, Mas Rehan. Gitu. Poin pentingnya adalah kita seharusnya masih bersyukur karena BBM non subsidi kita tuh sejauh ini masih aman. Gitu. Cuman kita perlu khawatir gitu sebagai masyarakat. Sebenarnya kan BBM non subsidi seperti Pertamax ini kan tidak pernah kita duga kan. Iya, betul. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu, cuman kayak tiba-tiba saja gitu kita mengalami seperti itu. Terus yang ketiga tuh masih adanya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah gitu. Itu mengkhawatirkan karena bahan bakar atau minyak mentah yang dimiliki Indonesia itu masih belum dapat memenuhi domestiknya sendiri gitu. Jadi kita tentu masih perlu impor lagi karena kebutuhan dan juga kemauan masyarakat itu kan terus meningkat gitu dalam terkhususnya sehari-hari. Terus yang keempat tuh adanya kebijakan perdagangan dan juga hukum internasional, sanksi internasional terkhususnya. Jadi negara-negara pengekspor minyak atau produsen minyak itu tuh ketika mendapatkan sanksi dari internasional gitu, dari forum-forum seperti OPEC gitu, itu mempengaruhi sekali karena mereka harus memutarkan kembali bagaimana posisi mereka tetap stabil dan aman di tengah dampak yang harus mereka alami gitu. Terus yang terakhir itu ada biaya transportasi gitu. Biaya transportasi seperti yang kita ketahui kan Selat Hormuz itu kan sempat hangat sekali kan karena kapal kita juga sempat ditahan di sana, kapal mengangkut bahan bakar dan juga minyak mentah kan masih sempat tersangkut di sana. Jadi kondisi lintas perdagangan internasional yang cukup dapat dikatakan potensial ya, menjadi jalur utama lah bahasanya. Itu kan sedang mengalami konflik. Jadi sehingga negara yang membutuhkan minyak mentah itu harus meningkatkan biaya transportasinya supaya dapat menjamin pesanan mereka itu sampai dengan selamat sampai tujuan gitu Mas. Oke, berarti memang kalau kita lihat keadaan real di lapangannya bukan semata-mata kehendak daripada pemerintah untuk menaikkan BBM ini kan Bang. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah, kalau itu kan dari segi internasionalnya Bang, yang terjadi di internasionalnya Mas. Nah, kalau dari segi nasionalnya mungkin ke Mas Ragil. Mas Ragil tentu lebih paham bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Silakan Mas. Baik, kalau kita melihat kondisi lapangan pada hari ini tentu sangat miris ya. Tentunya tadi saya juga perjalanan ke sini, yang biasanya kalau kita untuk ngantri Pertalite melihat, antrian Pertalite panjang, kita geser yuk ke Pertamax. Sekarang kita mau geser Pertamax rasanya sangat sudah tidak mungkin, harga 16.000 di kantong mahasiswa itu kan cukup berat. Jadi terpaksa kita harus ngantri panjang lagi di Pertalite. Tentunya kenaikan ini sangat berpengaruh, terutama kita sebagai mahasiswa, masyarakat kecil dan lain sebagainya. Nah, hal ini muncul tidak semata-mata langsung muncul saja. Ada beberapa faktor kalau kita melihat dari nasional. Yang pertama, Indonesia. Itu kan kita sering mendengar kalau Indonesia ini kan merupakan negara bagian dari organisasi OPEC, yang merupakan persatuan perhimpunan internasional yang di bidang perminyakan. Kan? Cuma kan fakta di lapangan itu menyatakan bahwa pada saat sejak tahun 2004 itu Indonesia sudah sangat sedikit sekali mengekspor minyaknya ke luar negeri. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan kebutuhan domestiknya seperti apa yang Mas Duna tadi katakan, kebutuhan domestiknya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak daripada mereka harus ekspor keluar, sehingga Indonesia harus terus-terusan lagi mengimpor. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua faktornya yaitu tadi Mas Juda tadi juga mengatakan adanya goncangan-goncangan internasional, baik itu perperangan ataupun konflik-konflik seperti Selat Hormuz tadi yang mengakibatkan perjalanan yang sangat jauh, mengakibatkan biaya perjalanan yang sangat mahal. Terus ditambah lagi nih Mas Rehan, ditambah lagi rupiah itu melemah terhadap dolar. Sekarang kita tahu rupiah sudah berada di 18.000. Yang artinya Indonesia harus membeli minyak dari luar negeri itu kan harus menggunakan dolar. Iya. Yang tentunya Indonesia mau nggak mau nih menaikkan harga minyaknya untuk mengakomodir pembelian minyaknya di luar negeri. Itu nanti. Nah, itu kedua, Mas Rehan. Inilah yang menjadi faktor kalau kita melihat dari domestik nasionalnya. Oke, berarti kalau kita lihat ada juga banyak faktor juga ya kalau di nasional kenapa dia naik, dan tentu tidak jauh-jauh dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau Mas Ferry sendiri, Mas, bagaimana? Kemudian Mas Ferry menanggapi hal tersebut. Baik, Mas Rehan. Kalau kita lihat dari kedua sisi kan memang ini kebijakan selalu mempengaruhi hasil akhir Ya, betul sekali. dari suatu produk. Hmm. Nah, BBM ini naik kan tentu mengakibatkan goncangan kepanikan di tengah masyarakat, baik masyarakat yang berada di nasional maupun di skala internasional tentunya. Nah, kalau kita fokus ke nasional, Mas Rehan, sebenarnya kenaikan BBM ini tidak serta-merta dapat kita salahkan kepada kebijakan pemerintah saja. Kenapa? Karena perdagangan internasional itu adalah kebijakan yang memang diatur oleh beberapa negara, banyak negara, bukan hanya Indonesia saja. Walaupun ini adalah kebutuhan domestik. Nah, Indonesia itu Mas Rehan tergabung ke dalam OPEC. Nah, OPEC ini negara-negara produsen minyak. Nah, namun muncul pertanyaan, kenapa Indonesia ini sebagai negara OPEC, di negara kita sendiri juga mengalami kenaikan harga? Iya. Nah, sebenarnya hal ini yang harus kita jadi pembahasan lebih detail dan lebih dalam. Kenapa begitu? Indonesia ini tidak mampu memproduksi bahan mentah itu menjadi bahan yang siap pakai, bahan jadi. Jadi kita selalu bergantung kepada negara-negara yang tergabung dalam OPEC juga, seperti negara Timur Tengah. Nah, ketika negara Timur Tengah ini mengalami konflik misalnya, seperti yang terjadi di Iran atau dengan Amerika kan, nah itu mengakibatkan kenaikan harga bahan mentah BBM ini tadi terhadap Indonesia. Nah, mereka berhenti memproduksi minyak mentah itu ataupun dia menghentikan ekspor ke luar negeri. Nah, sehingga mengakibatkan Indonesia ini kesulitan. Nah, inilah dilema yang akan dirasakan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa begitu? Pemerintah itu jadi bingung. Ketika dia akan menaikkan harga jual BBM yang subsidi ini, akan berdampak kepada masyarakatnya. Iya. Kemudian kalau dia tidak menaikkan harga BBM atau setidak-tidaknya mensubsidi dikit lah harga BBM ini, yang akan jadi tulang punggungnya adalah APBN kita. Nah, ini dilema yang sebenarnya menjadi perhatian kita sebagai mahasiswa. Bagaimana solusi untuk menghadapi ini? Jadi begitu. Jadi kalau kita lihat dari segi kebijakan, Mas, kita sebenarnya pemerintah sedang berada di posisi dilema juga ya. Iya. Karena kalau kita lihat dinaikkan salah, tidak dinaikkan juga bagaimana gitu. Nah, itu kalau dari segi kebijakan. Nah, Mas Bintang, kalau dari pandangan Mas Bintang sebagai masyarakat awam lah, tentang kenaikan BBM ini tentu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kenaikan BBM ini, apalagi Pertamax yang baru-baru ini, memang mengejutkan masyarakat banyak pastinya. Karena saya sendiri pun sempat kaget kan, tiba-tiba langsung 16.000 sekian. Itu kan kenaikan yang menurut saya tidak wajar. Nah, kalau Mas Bintang, bagaimana pandangannya? Baik, terima kasih Mas Rehan.
seperti yang sudah disampaikan dan dijelaskan tadi oleh Mas Yuna, Mas Radil, dan juga Mas Ferry tadi, betul bahwa kenaikan harga BBM ini sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam domestik nasional. Kalau dalam kajian ekonomi, hal ini memicu apa yang namanya disebut dengan cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi akibat meningkatnya harga produksi dan distribusi. Nah, Bank Indonesia sendiri mendefinisikan inflasi itu sebagai kenaikan harga barang ataupun jasa yang terjadi secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan satu buah barang ini dapat disebut inflasi apabila juga mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain. Nah, jadi permasalahannya di sini adalah siapa saja yang terdampak akibat kenaikan BBM ini. Yang sudah pasti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sendiri, di mana otomatis kenaikan BBM ini membuat daya beli masyarakat itu jadi buruk atau melemah. Contohnya saja kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan akibat kelangkaan bahan baku plastik, di mana hal ini membuat pelaku UMKM ini merasa sangat dilema sekali. Mengapa demikian? Karena di saat pelaku UMKM ini ingin menaikkan harga rasional, otomatis harga jual daya beli masyarakat terhadap apa yang dijualkan itu pasti akan menurun, semakin melemah. Bisa terjadi di saat pelaku UMKM ini menaikkan harga, ingin mempertahankan harga itu, maka margin keuntungan itu akan berkurang, akan menipis. Dan juga selain itu ada juga sektor pertanian juga nelayan, di mana dalam sektor pertanian ini para petani membutuhkan minyak untuk distribusi panen, pompa air dan juga pertanian, sedangkan nelayan tentu saja membutuhkan untuk menangkap ikan di laut. Jadi menurut saya kenaikan harga BBM ini bukan hanya sekedar kenaikan energi, tapi juga merembet atau menyinggung permasalahan lainnya seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga pembangunan berkelanjutan yang seperti saya sampaikan tadi mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Jadi poin pentingnya di sini adalah kenaikan harga BBM ini menunjukkan bahwa masyarakat itu masih sangat bergantung pada energi fosil, energi yang saya sampaikan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kenaikan harga BBM ini terjadi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap energi fosil. Jadi tanpa perubahan mendasar, baik melalui efisiensi logistik dan juga penguatan transportasi, maka ketergantungan ini akan terus menjadi sumber tantangan dalam sistem kita. Berarti memang kenaikan BBM ini di masyarakat memang memiliki dampak yang sudah besar sekali. Dan saya rasa memang harapan kita adalah bahwa negara memang harus cepat-cepat menyelesaikan permasalahan ini, karena seperti yang telah dijelaskan Mas Bintang tentang dampak-dampaknya itu memang langsung terasa ke masyarakat, karena memang masyarakat ini kan kesehariannya menggunakan BBM, mau kemana-mana pakai BBM kan, pengaruhnya sangat besar. Nah, selanjutnya adalah saya ingin ke Mas Ferry dulu. Untuk penutup, Mas Ferry, apa harapannya untuk kestabilan dan kepastian hukumnya untuk kita? Oke, baik Mas Yan. Sebenarnya sebagai mahasiswa, harapan kita itu kan pada masyarakat, kepada pemerintah yang menjadi pemangku kebijakan ini. Dalam situasi yang genting ini, dolar kita naik, harga rupiah 18.000 sekarang. Kemudian BBM naik lagi. Terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum teratasi. Nah, harapan kami sebagai mahasiswa, Mas Rehan,
yang peka terhadap isu-isu nasional dan internasional ini, terutama dalam halnya kenaikan BBM. Iya. Masyarakat dan pemerintah itu bisa bersatu melakukan inovasi. Bagaimana kita itu tidak tergantungan lagi sama BBM. Kemudian kita beralih kepada dari BBM itu kepada energi terbarukan untuk menopang lah, karena kita tidak mungkin bergantung lagi kepada negara-negara OPEC, produsen minyak itu terus menerus, karena memang cadangan minyak kita itu sedikit. Kemudian cadangan minyak di Timur Tengah itu semakin hari juga semakin menipis. Ya. Kalau kita terlalu bergantung kepada mereka, maka kita akan binasa. Maka harga akan naik terus, masyarakat akan tercekik oleh kebijakan fiskal ini. Oleh sebab itu, memang pemerintah harus peka terhadap hal ini, kemudian bisa buat inovasi terbaru bersama anak-anak muda negara Indonesia ini untuk membentuk suatu inovasi terbarukan yang bisa mengatasi permasalahan ini. Begitu harapan kami. Ya, saya juga berharapnya sama agar nanti negara kita segera berbenah, semua kejadian-kejadian yang telah terjadi cepat diatasi, karena lagi-lagi ini langsung berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Aktivitas masyarakat jadi kurang efektif karena BBM kita yang naik gitu kan. Karena kalau seandainya yang dinaikkan ini kan BBM non subsidi, nah dampaknya itu akan ke BBM subsidi. Akhirnya antrian di BBM subsidi akan lebih panjang, dan itu tentu akan berdampak ke kelangkaan. Lama-lama masyarakat juga akan kesulitan mencari bahan bakar itu, atau solusi lebih baiknya ya dibelikan kuda satu-satu. Kalau kita naik kuda itu rasanya lebih efektif ya, tinggal kasih rumput saja gitu. Onta. Kita kembali ke zaman dulu, naik delman. Jadi kita tidak perlu lagi bergantung kepada bahan bakar gitu kan. Saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Mas Ferry. Kita harus membuat inovasi terbaru, bahan bakar terbarukan yang kemudian nanti bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar yang selalu kita impor dari luar negeri. Sesuai dengan slogan yang kita sendiri ya, bisa mas. Ini bukan bisa mas. Semoga saja. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada pagi hari ini, dan saya berharap negara cepat membaik, pemerintah cepat berbenah, dan dunia segera membaik sebagaimana seutuhnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah sempat hadir di podcast Bincang-Bincang Hukum kali ini, Mas Ferry, Mas Ragil, Mas Juna, dan Mas Bintang. Jangan kapok-kapok datang ke sini, karena nanti kita akan selalu diskusi seperti ini tentang peristiwa-peristiwa terbaru yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi pada saat ini. Nanti besok kita naik sepeda aja, lisensi. Itu bisa juga kita adakan. Dan kepada penonton semua dan teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video kami. Lebih dan kurang kami ucapkan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik tinggi, Susu tak terbeli. orang pintar tarik subsidi.